Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Sudah sarapan belum? Pastikan kalian sudah sarapan ya, supaya kalian dapat mengikuti mata kuliah ini dengan semangat dan penuh energi. Oke, pada hari ini kita akan belajar masalah komponen penyusun bahan pangan. Sebenarnya kita sudah sangat mengenalnya ya, sehari-hari kita selalu mengkonsumsi karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan sebagainya. Nah, hari ini kita coba ya untuk berkenalan sedikit dengan komponen penyusun bahan pangan. Sudah siap ya? Oke. Baik, sebelum kita mulai kuliah ya, akan saya sampaikan dulu learning outcome dari perkuliahan kita hari ini, yaitu harapannya kalian mampu menjelaskan tentang jenis komponen penyusun bahan pangan, dan juga nanti kalian mampu menjelaskan tentang sumber pangan berdasarkan komponen penyusunnya. Mari kita belajar dan diskusi dengan baik. Hari ini semoga kalian bisa memahaminya dengan baik pula ya. Oke, kita mulai. Oke, bicara bahan pangan ya, kita berharap apa yang kita konsumsi setiap hari itu memiliki atau mengandung gizi yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sebenarnya bahan pangan itu terdiri dari dua komponen ya. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai komponen utama, dan yang satunya lagi adalah komponen penunjang. Komponen utama bahan pangan ini ada 4 komponen ya. Yang pertama ada karbohidrat, kedua ada protein, yang ketiga ada lipida atau yang sering kita kenal juga sebagai lemak, dan yang terakhir ada air. Nah, sedangkan untuk komponen penunjang ada apa saja? Yang pertama ada emulsifier, ada asam-asam organik, ada oksidan dan antioksidan, ada enzim, ada pigmen dan warna, cita rasa, vitamin, dan mineral. Tetapi pada pertemuan kita kali ini kita akan berkenalan hanya dengan komponen utama saja ya. Nanti untuk komponen penunjang kita bisa kenalan di lain waktu. Oke. Nah, bahan pangan ya, tentunya kalian sudah tahu bahan pangan itu ada yang berasal dari hewani dan juga ada yang berasal dari tanaman yang kita sebut sebagai bahan pangan nabati. Nah, harapannya setiap bahan yang kita konsumsi itu memiliki kandungan atau komponen yang lengkap, akan tetapi tidak semua bahan makanan yang kita konsumsi itu lengkap ya komponennya. Bisa jadi yang kita konsumsi hanya kaya akan karbohidrat, akan protein saja, atau didominasi oleh lemak maupun air. Oke. Nanti kita coba, kalian nanti bisa diskusikan apa saja sih sumber-sumber bahan pangan yang mengandung komponen utama seperti karbohidrat, protein, lipida, dan air. Walaupun saya yakin kalian sudah mengenalnya. Oke? Sudah ada gambaran ya? Baik, kita masuk komponen yang pertama, yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini punya peranan dalam menentukan karakteristik dari bahan pangan ya. Bisa rasa, tekstur, maupun warna. Karbohidrat ini terdiri dari 3 unsur utama ya. Ada karbon, ada hidrogen, dan juga oksigen. Kalau kita ingat lagi ya, pembentukan karbohidrat ini yang terdiri CHO ini merupakan salah satu hasil utama dari proses fotosintesis pada tanaman ya. Kita bisa sedikit melihat ya, pada reaksi fotosintesis seperti yang ada pada slide, karbon dioksida CO2 ini yang direaksikan dengan air, dengan adanya air H2O, kemudian dengan ada bantuan cahaya matahari dan juga didukung adanya klorofil pada tanaman, ini mampu menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen O2 ya. Nah, glukosa ini merupakan salah satu jenis dari karbohidrat yang paling sederhana. Nanti kita lihat ya setelah ini. Nah, kalau kalian sudah tahu ya, sebenarnya
kita tuh tidak akan pernah lepas dari karbohidrat, apalagi kita orang Indonesia ya, katanya kalau belum makan nasi itu belum sarapan ya. Ya, jadi nasi itu merupakan salah satu sumber karbohidrat ya. Nasi ini termasuk atau tergolong dalam serealia. Ini ada beberapa contoh sumber karbohidrat ya. Ada gandum, ada jagung, dan juga ada beberapa jenis biji-bijian lainnya. Jadi bisa kita simpulkan, serealia merupakan salah satu sumber dari karbohidrat. Nah, karbohidrat dalam tubuh ini fungsinya sebagai sumber energi. Makanya katanya kalau orang belum makan karbohidrat itu belum makan katanya ya. Karena karbo ini sangat penting ya sebagai penghasil tenaga. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, bicara masalah karbohidrat ya, biasanya itu dihubungkan dengan yang manis. Karena apa? Karena karbohidrat dicirikan dengan rasa manis. Tapi belum tentu ya kalau yang manis-manis itu mengandung banyak karbohidrat. Oke, kita lanjutkan ya ke klasifikasi karbohidrat. Jadi karbohidrat ini dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, dan yang ketiga ada polisakarida. Nah, monosakarida ini merupakan jenis gula yang paling sederhana. Ada 3 jenis ya, ada glukosa, ada fruktosa, dan ada galaktosa. Nah, glukosa dan fruktosa ini biasanya bisa didapatkan dari sari buah-buahan dan tanaman. Nah, kedua jenis monosakarida itu terbentuk dari hidrolisis. Yang pertama untuk glukosa ya, terbentuk dari hidrolisis sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sementara untuk fruktosa ini terbentuk dari hidrolisis sukrosa. Nah, berbeda dengan galaktosa ya. Galaktosa ini tidak terdapat bebas di alam dan terbentuk dari hidrolisis laktosa. Dari tadi ada kata hidrolisis ya. Sebenarnya apa sih hidrolisis? Hidrolisis itu merupakan suatu reaksi kimia pemisahan ya atau pemecahan bahan pangan dengan menggunakan reaktan air. Jadi kalau kita pisahkan arti katanya, hidro itu air, lisis itu pemecahan. Ada sedikit gambaran ya. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk jenis karbohidrat yang kedua yaitu disakarida. Di artinya dua. Jadi disakarida ini berasal dari 2 gula sederhana. Nah, contohnya di sini ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa. Nah, sukrosa ini biasanya ada pada gula ya, gula yang kita konsumsi misalnya gula pasir ya. Nah, yang kedua maltosa. Maltosa contohnya ada pada sirup, dan laktosa ini sangat familiar sekali ya, biasanya terdapat pada susu dan juga produk olahannya seperti keju dan yogurt. Nah, jenis karbohidrat yang ketiga yaitu polisakarida. Berdasarkan fungsinya, polisakarida ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama berfungsi sebagai penguat tekstur dan yang kedua sebagai sumber energi. Contoh jenis polisakarida yang berfungsi sebagai penguat tekstur ini ada selulosa, ada hemiselulosa, ada pektin dan lignin. Kita dapat simpulkan jenis ini merupakan serat ya. Jadi makanan yang berserat itu biasanya mengandung jenis karbohidrat ini yang cukup banyak, dan serat ini biasanya agak susah dikonsumsi oleh tubuh. Sedangkan untuk jenis polisakarida yang berfungsi sebagai sumber energi, ini contohnya ada pati, ada dextrin, dan ada glikogen ya. Pati ini merupakan sumber energi, biasanya didapatkan dari serealia ya, seperti padi dan gandum. Sementara dextrin ini merupakan jenis pati termodifikasi. Nah, dextrin ini biasanya digunakan sebagai bahan tambahan pangan ya, bisa sebagai bahan pengental misalnya ya. Nah, selanjutnya ini ada glikogen. Glikogen ini yang paling berbeda ya. Glikogen ini berasal dari pangan hewani, biasanya berasal dari jaringan otot maupun hati. Ya, itu untuk jenis-jenis atau klasifikasi dari karbohidrat. Kita lanjutkan lagi untuk komponen bahan pangan yang kedua.
Ya, baik, kita lanjutkan untuk komponen bahan pangan yang kedua, yaitu protein. Nah, bicara masalah protein, tentunya kalian harus tahu dulu fungsi protein bagi tubuh. Kita sudah sangat sering mendengar ya kalau protein itu berfungsi sebagai salah satu pembentuk tulang dan gigi ya. Makanya kalau anak-anak ya biasanya disarankan lebih banyak mengkonsumsi protein pada masa pertumbuhannya. Nah, selain itu protein juga berfungsi sebagai pembentuk dan memperbaiki jaringan atau sel tubuh yang rusak ya. Nah, masih banyak fungsi protein yang lain ya, nanti kalian bisa cari sendiri. Kita lihat dulu unsur pembentuknya apa saja sih. Nah, protein ini berbeda dengan karbohidrat ya. Karbohidrat tadi terdiri dari 3 unsur, ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Sementara untuk protein ini ada tambahan lagi berupa unsur nitrogen. Jadi ada CHON. Nah, protein ini bisa didapatkan dari bahan pangan nabati dan juga bahan pangan hewani. Nah, masing-masing ya itu kisarannya 16 sampai 33%. Nah, biasanya paling tinggi protein hewani ini ada pada daging, sedangkan untuk protein nabati terdapat pada kacang-kacangan. Nah, protein ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, dapat berubah tidak hanya karena zat kimia, tetapi juga karena pengaruh fisik ya, misalnya akibat pemanasan. Nah, yang kedua, dapat dirusak oleh panas yang berlebih, zat kimia, pengadukan yang berlebih, penambahan asam dan basa. Nah, sifat kerusakan protein ini biasanya disebut dengan denaturasi protein. Protein ini juga dalam larutan dapat membentuk selaput atau film ya. Paling gampang yaitu putih telur. Nah, kurang lebih ini sifat-sifat dari protein. Untuk sumber-sumber proteinnya saya rasa kalian sudah sangat paham ya. Ada telur, ada daging, ada ikan, itu untuk yang sumber dari hewani. Sementara untuk nabati banyak didapatkan di kacang-kacangan. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Mari kita lihat fungsi protein di dalam bahan makanan. Yang pertama, protein ini berfungsi sebagai water holding capacity atau yang disingkat dengan WHC ya. Water holding capacity ini merupakan kemampuan bahan makanan dalam mengikat air ya, baik yang berasal dari bahan makan itu sendiri ataupun yang berasal dari udara lingkungannya ya. Nah, yang kedua, protein ini juga berfungsi sebagai sifat koagulasi dalam keju dan tahu. Jadi dalam pembuatan keju dan tahu, protein itu dimanfaatkan untuk sebagai penggumpal ya atau koagulan. Dan yang ketiga, fungsi protein ini bersifat stabilisasi dalam es krim. Jadi dalam pembuatan es krim, supaya es krim itu punya tekstur yang lembut ya dan juga tentunya enak ya, protein ini digunakan sebagai stabilisator, salah satunya untuk mengatur perkembangan semacam kristal esnya ya, itu stabilisasi dari es krim. Dan yang keempat, protein ini tentunya sebagai kandungan untuk beberapa bahan pangan. Nah, kita tahu kan sumber protein ada apa saja ya, misalnya dari tahu seperti ada di gambar ini, ada dari telur, daging, kacang-kacangan. Jadi fungsinya sebagai kandungan utama. Dan yang terakhir ini, fungsi protein ini bersifat emulsifikasi. Nah, emulsifikasi itu maksudnya sebagai pencampur dua zat yang memang tidak bisa bersatu, misalnya air dan minyak. Oke, kurang lebih itu tentang protein. Kita lanjutkan ke komponen bahan yang ketiga, yaitu lipid atau lemak. Baik, kita lanjutkan pada komponen yang ketiga, yaitu lipid atau juga sering disebut dengan lemak. Nah, kalau bicara masalah lemak ya, biasanya ini cewek-cewek ya itu takut kalau lemaknya banyak, takut gendut katanya, bener nggak?
Ya, makanya sebagian itu menghindari mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi ya. Padahal lemak itu juga salah satu komponen atau jenis gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi jangan sampai kita kurang lemak ya. Nah, apa sih lipid atau lemak itu? Ini merupakan senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik. Nah, lipid ini ada dua istilah ya, ada lemak dan juga ada minyak. Nah, lemak ini yaitu pada kondisi padat pada suhu kamar. Jadi lemak itu berupa padatan ya. Tapi beda kalau minyak. Minyak ini berupa cairan terdapat pada suhu kamar. Seperti ada pada gambar ya di bawah ini. Ini merupakan contoh dari minyak ya. Oke. Nah, peranan lipid ini dalam bahan pangan ada dua jenis. Yang pertama sebagai aspek gizi atau fisiologis ya. Lemak ini juga sebagai sumber kalori dari bahan pangan. Lemak ini ada jenisnya berupa asam lemak esensial, dan lemak ini dapat melarutkan vitamin ya, atau vitamin larut lemak. Nah, dalam aspek pengolahan pangan, lipid atau lemak ini akan berpengaruh terhadap rasa, terhadap tekstur, kemudian juga sebagai pembawa senyawa flavor, pigmen, dan vitamin, juga berfungsi sebagai prekursor aroma, dan tentunya yang sangat familiar dengan kita, lipid dalam bentuk minyak tentunya ya, merupakan media penghantar panas atau sebagai media penggorengan. Dan ternyata lipid ini juga berperan sebagai emulsifier. Masih ingat ya tadi emulsifier apa? Di materi tentang protein. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ke jenis lemak dan minyak ya. Tadi kita sudah tahu ya perbedaan antara lemak dan minyak ya. Kalau lemak itu adalah fase padatannya pada suhu kamar, sedangkan untuk minyak ini adalah fase cairnya. Nah, ini ada beberapa jenis lemak dan minyak ya. Yang pertama ada minyak goreng, yang kedua ada mentega, ada margarin, dan juga ada shortening atau mentega putih. Nah, minyak goreng ini berfungsi sebagai penghantar panas ya, tentunya dalam proses penggorengan. Selain itu, minyak goreng ini juga menambah rasa gurih. Kita tahu ya kalau makanan yang digoreng itu pasti rasanya gurih, dan penambah nilai kalori pada bahan pangan ya, karena jenis lipid yang berupa minyak goreng ini juga merupakan sumber kalori. Yang kedua yaitu mentega ya. Nah, mentega ini merupakan salah satu contoh pemecahan emulsi minyak dalam air dengan proses pengadukan. Nah, mentega ini dapat dibuat dari krim susu yang manis atau asam dengan proses pengadukan juga. Yang ketiga yaitu margarin. Nah, margarin ini merupakan pengganti mentega dengan rupa, aroma, konsistensi, rasa, dan nilai gizi yang hampir sama dengan mentega. Yang terakhir ini ada shortening atau mentega putih. Ya, ini berupa lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan kestabilan tertentu. Ya, saya rasa ini cukup ya untuk kenalan dengan lipidanya yang berupa lemak dan minyak. Kita lanjutkan ke komponen bahan pangan yang utama yang terakhir, yaitu air. Oke, baiklah, kita masuk ke komponen utama yang terakhir dari bahan pangan, yaitu air. Nah, air di dalam bahan pangan ini punya beberapa fungsi. Yang pertama, air ini berfungsi sebagai pembawa komponen bahan makanan hidrofiliknya atau bahkan makanan yang dapat larut air. Yang kedua, air ini berfungsi sebagai medium reaksi kimia dan enzimatis seperti tadi contohnya ya, ketika ada reaksi hidrolisis dari karbohidrat ya. Ya, jadi di situ ada peranan air sebagai reaktan. Dan yang ketiga, air ini dapat dilarutkan dan dipisahkan. Yang keempat, air ini menentukan mutu dan daya
simpan ya. Kita tahu biasanya produk-produk bahan pangan ya, pertanian seperti sayur dan buah biasanya mempunyai kadar air yang relatif tinggi. Lah nanti akan saya sedikit jelaskan hal yang penting dari air, yaitu ada dua, ada kadar air dan juga ada aktivitas air. Nah, selanjutnya adalah kita lihat bentuk air dalam bahan pangan ya. Jadi dalam bahan pangan air itu ada dua. Yang pertama ada air bebas dan juga ada air terikat. Nah, air bebas ini artinya air ini tidak terikat dengan apapun dan dia biasanya gampang dihilangkan, misalnya melalui proses penguapan. Berbeda dengan air terikat. Air terikat ini cukup sulit dihilangkan ya, hanya dengan proses penguapan, tetapi ada proses-proses yang lain. Ya, itu untuk bentuk air. Yang selanjutnya yang penting dalam pengolahan pangan ya, yang kita sebut sebagai aktivitas air atau disingkat dengan AW. Ini merupakan suatu ukuran ketersediaan air untuk reaksi enzimatis, kimia maupun mikrobiologis. Nah, biasanya dalam pengolahan pangan nilai AW ini bisa menentukan atau menjadi salah satu cara untuk pengawetan bahan pangan ya, supaya tidak mudah terkena cemaran mikrobiologis. Itu untuk nilai AW ya. Berbeda dengan kadar air ya. Tadi kan kalau kadar air biasanya misalnya gini, tanaman pangan punya kadar air berapa persen. Contoh saja sayur ya. Ketika sayuran atau buah itu baru dipanen, biasanya kadar airnya masih tinggi ya. Nah, melalui teknologi pengolahan, biasanya bahan pangan tersebut bisa kita proses ya, kita olah menjadi bahan lain dengan cara menurunkan nilai AW-nya supaya lebih awet dan lebih tahan terhadap serangan atau cemaran dari mikrobiologi seperti dari jamur atau kapang ya, dan juga dari bakteri. Oke, itu tentang air ya. Dan saya rasa ini yang dapat saya sampaikan tentang komponen penyusun bahan pangan. Baiklah adik-adik mahasiswa di jurusan agroindustri, hari ini kita sudah belajar masalah komponen utama penyusun bahan pangan ya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lipid, dan juga ada air ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup diskusi ya. Kemudian kiranya ada yang masih belum jelas lagi, kalian juga boleh belajar dan mencari referensi yang lain baik dari buku maupun jurnal. Oke, nah minggu depan kita akan mencoba memulai untuk mengenal beberapa jenis bahan pangan produk pertanian ya. Ada hortikultura, ada produk hewani, dan produk serealia dan sebagainya nanti ya. Nah, minggu depan kita coba mulai dari produk hortikultura berupa buah dan sayur. Nanti kita coba belajar masalah karakteristiknya, baik sifat fisik, fisiologis maupun kimianya, dan juga nilai gizinya ya. Kita tahu kan sayur dan buah salah satunya merupakan sumber vitamin. Oke? Sampai ketemu lagi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.